anak mahasiswa, seperti itu. Dan saya berdiri, saya yelling ke dia, saya gebrak meja, saya usir dia dari kelas. Snåa ett vagon, snåa ett putih, Gorat takti bjaždžot, paskari prihadi, Zasvani telefon, zasverkают глаза. Кто-то рядом с тобой, кто-то любит тебя. Assalamualaikum. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Masih semangat? Tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah dan selalu positive thinking. Kalau positive thinking, imunitas kita terjaga, jadi penyakitnya pada kabur. Aku mau cerita sedikit, semoga ceritaku kali ini bisa menginspirasi dan kalaupun ada segi jeleknya, mohon dibuang jauh-jauh, ambil saja segi baiknya. Berbagi sedikit pengalamanku selama mengajar di Rusia. Sebenarnya aku nggak menyangka dulu sebelum aku selesai kuliah di Indonesia, aku pernah mengajar sebagai guru bahasa Jepang dan bahasa Rusia di sebuah SMA pariwisata ya di Malang. Cita-citaku dulu bukan sebagai guru, tapi cita-citaku pingin sekali jadi polwan. Mungkin ini doa dari ibuku sayang, ibuku tercinta. Kangen sekali sama ibuku. Semoga ibuku sehat-sehat selalu di sana dan selalu semangat dan selalu berbahagia di sana, dijauhkan dari segala bahaya, didekatkan dalam segala kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini adalah salah satu doa-doa dari ibu aku menjadi seorang guru atau pengajar. Ceritaku menempatkan aku dikasih kesempatan mengajar di salah satu perguruan tinggi universitas negeri di Rusia. Awalnya begini, tahun 2012 akhir aku diundang salah satu mahasiswaku yang dulunya itu sebagai sahabatku jalan-jalan, dan disitu aku ketemu sama dia ingin belajar bahasa Inggris dan aku diundang salah satu English club di kota tersebut, dan aku dari sahabat kecilku ini, sahabat mahasiswaku itu diperkenalkan sama international advisor di universitas di mana aku bekerja. Nah, aku diundang presentasi kebudayaan di salah satu universitas tinggi negeri. Beliau mengusulkan ke direktur universitas tersebut, bagaimana kalau aku mengajar di sana. Nah, kesulitanku waktu itu, saya tidak sama sekali, saya belum bisa berbahasa Rusia sama sekali. Mungkin cuma 1, 2, 3 kosakata yang saya tahu, dan itu pun sangat limit dan saya takut untuk berkata-kata. Nah, setelah beliau, sahabatku, sekarang kolegaku juga, sahabatku bilang ke rektor dan saya di-invite lah menjadi salah satu dosen tidak tetap di situ. Nah, selama kurang lebih 2,5 bulan ya, istilahnya itu pengajar magang. Kalau nggak salah menginjak bulan Januari kalau nggak salah, saya ingat sekali. Saya diundang oleh direktur kafedra saya atau departemen saya untuk memenuhi undangan dari rektor, prorektor, dan berbagai kepala departemen di universitas tersebut. Wow, waktu itu malamnya saya ditelepon dan dikasih tahu, Yulia, besok kamu harus ada rapat dengan berbagai petinggi universitas tersebut. Saya bilang, saya nggak bisa bahasa Rusia dan mereka nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Terus gimana saya akan menjawab semua atau bagaimana saya akan mempresentasikan to give presentation to them, because I don't know how to say, I don't know how to speak Russian at all, just a little bit Russian that I can speak with them. Dan mereka bilang, no worries, I will accompany you, so let's go ahead. Terus paginya
Saya ketinggalan 5 menit karena waktu itu sangat dingin sekali. Saya keluar rumah, saya lupa memakai kaos kaki dan saya kembali ke rumah, maksudnya kaos kaki double, dan saya kembali ke rumah lagi untuk memakai kaos kaki lagi dan ganti pagi saya, ganti boot saya yang lebih tebal, soalnya di sana hampir minus 40. Dan waktu itu ketika saya sampai ke universitas, saya ditunggu sama direktur saya, terus kita berdua masuk ke dalam ruangan tersebut. Oh my god, saya apa ya, perasaan saya waktu itu tidak tegang sama sekali, tidak takut. Cuma yang saya hadapi di situ ternyata orangnya besar-besar sekali. Orangnya yang ada di hadapan saya sekitar 20 orang yang mengelilingi meja itu, meja bundar yang panjang, dan saya dipersilakan duduk. Dan saya ingat sekali waktu itu prorektor mengenalkan diri. Здравствуйте, меня зовут, saya dari ini, terus kualifikasi saya, terus ada salah satu pertanyaan dari prorektor, kalau nggak salah prorektor atau bagian departemen bagian struktur dari universitas tersebut tanya, kok bisa sampai sekarang ini kamu bisa bertahan dengan mahasiswa Rusia? Dan pertanyaan itu oleh semua forum dipertanyakan, mengagetkan mereka semua. Pada dasarnya mahasiswa Rusia itu terkenal sangat keras, sangat sulit untuk dihadapi, tapi saya kok bisa sampai sekarang ini 12,5, dan tracking record saya selama itu baik dan segala macam. Dan saya bilang, saya nggak tahu bagaimana saya kok bisa sampai jawaban saya. Selama saya mengajar, saya tidak memposisikan saya sebagai pengajar mereka atau sebagai dosen mereka, tapi memposisikan saya sebagai sahabat mereka atau teman mereka. Jadi banyak sahabat-sahabat atau teman-teman mahasiswa yang datang menemui saya sesudah pelajaran, dan mereka saling tersenyum dan senang. Pertanyaan yang kedua yang mereka lontarkan, masih ingat, bukan pertanyaan kedua, mungkin beberapa pertanyaan saya lupa ya, tapi yang saya ingat, rektor di sini bertanya kepada saya, sangat senang bila kamu atau Anda sebagai pengajar tetap di sini. Niat saya setelah diangkat menjadi Starsi Prabada Wacil, niat saya satu, ingin menularkan sopan santun, akhlak yang benar, bukan akhlak yang benar, akhlak yang lebih bersopan santun kepada sesama, ke sahabat mahasiswa saya. Itu inti niat saya awalnya untuk meneruskan sebagai Starsi Prabada Wacil tetap di universitas tersebut. Dan yang masih aku ingat sampai sekarang dari prorektor dan rektor dan beserta sahabat kolega, sekarang aku bilang kolega saya, dan mereka sangat senang saya berada di tengah-tengah mereka. Katanya begitu, bukan, mereka bilang ke saya, apakah Anda bersedia sebagai dosen tetap atau pengajar tetap di universitas kami? Saya bilang begini, kalau ilmu saya yang sangat sedikit ini bisa membantu dan mengembangkan kinerja atau kredibilitas mahasiswa di sini, memajukan kredibilitas universitas di sini, saya bersedia dengan senang hati. Nah, dari situ mereka melihat CV saya, melihat kredibilitas saya, melihat track record saya. Selang 2 hari saya mendapatkan SK
sebagai dosen tetap, sebagai pengajar tetap. Kalau di sini saya bukan dosen sih, saya sebagai Starsi Pribada Wacil tetap, tepatnya. Mereka mengumumkan dan menetapkan saya sebagai Starsi Pribada Wacil atau guru senior. Dari situ saya memulai untuk belajar bahasa Rusia dengan intens. Meskipun sampai sekarang saya belum bisa sepenuhnya untuk bisa bicara bahasa Rusia. Soalnya bahasa Rusia itu sangat sulit kalau menurut aku. Alhamdulillah, rezeki mungkin ya. Saya tidak mengira saya mendapatkan belajar gratis, beasiswa gratis dari universitas tersebut, belajar bahasa Rusia dari nol. Jadi saya belajar bahasa Rusia dan mengajar di situ. Nah, pada waktu itu saya masih mendapatkan kelas, atau di sini itu namanya grup kelas. Itu Fakultas Ekonomi dan Advertisement. Ekonomi dulu. Ekonomi itu 3 kelas. Jadi saya bisa intens untuk belajar bahasa Rusia waktu itu. Saya bisa menulis, saya bisa sulit sekali, tapi it's fun. It was fun, dan saya mempunyai teman dosen pengajar bahasa Rusia sangat baik, dan sampai sekarang saya sangat intens komunikasi sama beliau, dan beliau menjadi sahabat saya di Rusia ini juga. Terima kasih Nadezhda. Spasiba большое, Nadezhda. Meskipun ada dosen yang lain atau pengajar Starsi Pribada Wacil yang lain, oleh mereka saya ditugaskan untuk memegang jurnalis dan advertisement. Nah, setelah berlangsung, ini mahasiswa baru nih, mahasiswa yang belum saya pernah pegang. Sebelumnya saya pegang mahasiswa ekonomi strata 1 atau bachelor degree atau jurusan untuk bidang ekonomi sarjana. Nah, ternyata mahasiswa ekonomi, mahasiswa advertisement, mahasiswa jurnalis, pemikirannya tidak sama. Karakter mereka tidak sama. Kebetulan Fakultas Ekonomi anak-anaknya pendiam, sedikit penurut, meskipun sedikit bandel, tapi mereka masih mau mendengarkan, ada sopan santunnya, meskipun kadang bandel, kadang nggak mau ngerjakan tugas, ngerjakan project, mereka masih tetap mengikuti perkuliahan dengan intens. Kalau aku mengingat masa lalu, tahun 2014 ya, 2014 atau 2015, saya mendapatkan bullying. Saya juga pernah disindir, digosipkan sama kolega saya, tapi saya diam. Sama satpam juga, sama dosen lain, ataupun sama mahasiswa-mahasiswa lain. Dan ini salah satunya saya dibully sama mahasiswa saya sendiri, yaitu jurnalis fakulti. Nah, waktu itu saya masih ingat sekali. Waktu itu saya mau saya mau ngasih project sama jurnalis semester kedua. Semester kedua. Nah, itu ada salah satu anak, dia lumayan pintar, lumayan cakap, dan bahasa Inggrisnya lumayan bagus, tapi dia lack of sopan santun, sangat tidak sopan sekali. Kayak arogan, kayak menganggap saya itu sebelah mata, menganggap saya itu ini apa sih, dosen apa dari Asia, kulitnya mungkin di dalam pemikiran mereka, dia itu seperti itu. Nah, di waktu saya ngajar waktu itu, masih ingat sekali, henti-hentinya mengganggu teman sekelasnya. Onarnya minta ampun. Kalau saya tanya, dia seenaknya menjawab, pokoknya so annoying. Dan waktu itu teman-temannya sudah memperingatkan dia juga untuk diam, tapi dia sangat annoying,
menurut saya. Meskipun pintar, dia sangat annoying. Sekali dua kali saya peringati dia, saya mohon diam. Saya bilang, tolong kalau kamu ingin bercakap-cakap dengan sahabatmu atau temanmu, mohon di luar dulu baru kembali lagi. Oke, dia nggak sentinya texting atau main game di situ, saya nggak tahu. Dan kedua kalinya saya bilang, hello, could you please? Nah, saya bilang sangat-sangat sopan ke dia. Dan ketiga kalinya saya bilang, kalau kamu nggak bisa mengikuti pelajaran saya, mohon keluar dulu dan kembali ke kuliah setelah kamu selesai urusan kamu. Apa yang dijawab? Dia tambah nyinyir ke saya sambil sambil nyanyi-nyanyi, ye 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 ye. Saya masih ingat itu. Dan mengolok-olok saya dengan bahasa Rusia, dan saya mengerti waktu itu dan sedikit paham. Dan saya bilang dengan tegas, seperti itu dia annoying ke saya, nyanyi sambil ngomel-ngomel ke saya di depan teman-temannya. Apa yang saya buat? Saya gebrak meja, dan saya usir dia keluar. Dan saya berkata, kamu bisa pilih, saya akan melanjutkan kuliah ini atau kamu keluar, pilih mana? Kalau kamu masih di sini, saya nggak akan melanjutkan perkuliahan ini. Dan akhirnya dengan marahnya dia keluar. Mau nangis, akhirnya saya pergi ke direktur saya. Saya bilang ke direktur saya tidak ingin lagi melanjutkan perkuliahan di kelas ini. Anda boleh pilih dia yang keluar atau saya tidak akan lagi melanjutkan perkuliahan ini. Saya bisa tegaskan seperti itu. Tolong jangan begitu. Beliau sahabat saya sampai sekarang. Beliau mengerti situasinya, dan beliau bertanya siapakah mahasiswa tersebut, dan saya bilang, oh ini gini. Dan beliau sedikit terkejut bahwasanya mahasiswa tersebut di kelas lain itu tidak seperti yang di kelas saya. Dan saya, oh, I got a little bit bullying from her. So I said to my director, I don't want to continue that lesson anymore. Dan direktur saya bilang, ayolah Yulia, you can do it, you can make it through this situation. Saya bilang, ini tidak 1, 2, 3 kali, ini sering kali dia lakukan kepada saya. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak akan melanjutkan perkuliahan ini, silahkan ambil dosen lain untuk mengajari mereka. Direktur saya sangat kebingungan waktu itu. Soalnya saya sudah diamanahkan, udah di budgeting karena Yulia untuk memegang fakultas jurnalis. Fakultas jurnalis bukan satu aja, banyak, dan fakultas jurnalis ini adalah yang eksis, yang intens, dan semuanya itu sudah ada skalanya, udah ada schedule-nya di awal pelajaran tahun baru ya. Nah, setelah itu saya dibujuk, saya diminta dengan hormat untuk melanjutkan pelajaran, dan akhirnya saya luluh. Saya istighfar soalnya saya tidak pernah dibegitukan oleh salah satu mahasiswa saya. Ya, ada yang bandel tapi tidak seperti parah. Dan setibanya saya masuk lagi ke lesson itu, ke kelas tersebut, mahasiswa lain pada diam. Situasinya sudah tidak sehat lagi waktu itu, dan saya tidak melanjutkan tidak melanjutkan makalah tersebut, yang saya akan kasih project tersebut, dan saya ingin heart to heart with them. Mereka komunikasi satu sama lain untuk mendengar, untuk saling berbicara. Dan saya tahu akhirnya 2 di antara mahasiswa yang saya pegang itu menelpon saya, SMS saya, dan email saya supaya mengharapkan ke saya jangan pergi dari kelas mereka. Mereka menggaranti sahabatnya itu atau temannya itu yang nakal tersebut untuk meminta maaf kepada saya.
laluan ini, dan ini tidak baik untuk kalian semuanya. Jangan sampai ada rasisme. Saya tidak ingin ada bullying di antara kita. Saya bukan sebagai dosen kalian, saya bukan sebagai pengajar kalian, tapi saya sebagai sahabat kalian. Ayo kita maju, ayo kita semangat, ayo kita belajar sama-sama. Saya belajar dari kalian. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya bilang begitu kepada mereka. Dan akhirnya si bandel ini yang bullying saya minta maaf kepada saya. Saya nangis, saya peluk dia, saya minta maaf sama dia, dan saya bilang, kamu bukan murid saya, kamu bukan mahasiswa saya, tapi kamu sebagai sahabat saya. Ayo kita sama-sama belajar dan sama-sama untuk memecahkan sebuah proyek sama-sama untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kamu, untuk maju sukses di masa depan. Kamu curhat apa aja boleh, dan kamu berkeluh kesah apa saja boleh, asalkan sopan santun dijaga. Saya juga sedih, kamu juga sedih kalau tidak ada sopan santun, ya kan? Nah, setelah itu pelajaran mulai membaik, kita dari situ lebih akrab, lebih ngomongnya itu lebih friendly, dan alhamdulillah dari situ fakultas jurnalis di tingkat lain itu menghendaki saya sebagai pengajar tetap. Aku menarik kesimpulan di sini bahwasanya orang boleh berpendidikan tinggi, orang boleh kaya harta, tapi akhlak, sopan santun, kalaupun itu pendidikannya kurang dan perekonomian kurang, kalau sopan santun dan akhlaknya tinggi, itu lebih baik daripada pendidikan tinggi, perekonomian tinggi, tapi akhlak dan sopan santun sangat kurang. Itu yang saya petik di situ. Kita di negara lain pastilah kita harus belajar mengenal budaya mereka, karakter orang sekitarnya. Tapi yang harus kita pegang adalah sopan santun dimanapun kita berada, kita harus jalankan. Kita harus memberikan terbaik siapa diri kita ke orang lain, supaya kita dihargai, supaya kita dihargai, kita dihormati. Keberadaan kita harus smart, kita harus sopan santun. Mulut kita, bahasa kita, tutur kata kita itu cerminan karakter kita, cerminan kita. Saya berkali-kali bilang sama mahasiswa saya, jaga kata-kata kalian, jaga tutur kata kalian. Setidaknya tutur kata kalian itulah senjata kalian. Saya masih juga sering digosipin, saya dengar nih ID saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel aku ya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ada lagi cerita yang sangat menarik. Saya sampai nangis dibuat di departemen saya. Apakah itu? Tunggu ceritanya di episode selanjutnya. Semangat ya. Terima kasih. Ambil baiknya dan buang jeleknya cerita aku. Paka-paka, до свидания. Semangat terus ya.